Baik, perkenalkan nama saya Bram Modistus Nebaho dengan NIM 4332 dari kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit functional testing. Apa itu functional testing? Functional test adalah pengujian yang memeriksa apakah fungsi setiap aplikasi berfungsi sesuai dengan persyaratan yang dikumpulkan dari pengguna akhir atau pemangku kepentingan. Jenis pengujian ini memastikan bahwa fungsionalitas perangkat lunak tidak mempengaruhi struktur kode internal atau detail implementasi. Pengujian fungsional berbasis persyaratan memvalidasi aspek fungsional sistem perangkat lunak terhadap persyaratan tertentu dan melibatkan kasus uji terperinci yang berasal dari dokumentasi persyaratan. Pengujian fungsional berbasis skenario bisnis di sisi lain memvalidasi sistem perangkat lunak terhadap skenario bisnis dunia nyata dan melibatkan kasus uji yang mensimulasikan skenario bisnis nyata. Apa saja yang diuji? Pengujian fungsional dilakukan oleh penguji QA setelah pengujian unit dan sebelum pengujian non-fungsional. Berikut daftar hal-hal yang diuji selama pengujian fungsional. Yang pertama, menguji apakah fungsi-fungsi tersebut mudah diakses oleh semua orang melalui antarmuka pengguna sebagaimana yang dimaksudkan. Yang kedua, pesan kesalahan ditampilkan jika terjadi kesalahan pada sistem perangkat lunak. Yang ketiga itu menguji apakah fungsi utama perangkat lunak berfungsi dengan baik. Yang keempat itu uji kegunaan perangkat lunak untuk memastikan pengguna tidak mengalami kesulitan saat menggunakan perangkat lunak. Contoh fungsi yang diuji. Yang pertama itu validasi from input. Misalnya, apakah sebuah formulir menolak data yang tidak valid. Yang kedua itu otin- otentikasi pengguna, login atau logout. Operasi create, read, update, delete pada basis pada basis data. Yang ketiga itu fungsi spesifik dominan, misalnya kalkulasi pajak dalam aplikasi akuntansi. Prinsip dalam functional testing itu ada empat. Yang pertama itu mainline function, yang dimana tujuan utama dari functional test adalah memastikan suatu aplikasi berjalan sesuai dengan requirement. Tetapi alangkah baiknya jika memastikan skenario tes negatif, edge case, bahkan out of scope. Yang kedua itu ada basic usability, di mana suatu aplikasi harus dapat digunakan dan dimengerti dengan baik oleh user. Yang ketiga ada basic accessibility, yang di mana user dapat mengakses suatu aplikasi pada berbagai operation system, browser, dan device. Yang keempat itu ada error conditions, yang di mana kondisi error selalu muncul di berbagai skenario. Baik, lanjut ke jenis pengujian fungsional. Yang pertama itu ada unit test, yang di mana dilakukan pertama kali oleh developer sebelum sebelum deliver ke QA. Jenis pengujian perangkat lunak, di mana unit individu dan komponen perangkat lunak diuji. Pengujian unit memastikan setiap modul bekerja dengan benar. Yang kedua ada integration test, pengujian yang di mana pengujian integrasi menggabungkan unit individu dan diuji sebagai kelompok. Pengujian ini bertujuan untuk mengungkap kesalahan dalam interaksi antar unit unit yang terintegrasi. Yang keempat itu ada smoke test. Dilakukan setelah rilis aplikasi bertujuan untuk memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dengan baik dan stabil. Yang kelima ada yang kelima ada sanity test, yang dimana bertujuan untuk memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dengan baik setelah adanya minor changes dari aplikasi. Selanjutnya ada regression test, yang dimana bertujuan untuk mengontrol dan mengonfirmasi bahwa perubahan kode baru tidak mempengaruhi fitur yang ada. Yang selanjutnya usability test, yang dimana pengujian akhir sebelum perangkat lunak diluncurkan. Alat dan kerangka kerja fungsional test. Pertama, Selenium. Selenium adalah alat sumber terbuka untuk mengotomatiskan peramban web. Alat ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan peramban dan juga terintegrasi dengan JUnit dan Test. Yang kedua ada Quick Test Professional, dan yang ketiga ada JUnit, dan yang keempat ada Test Complete. Tahapan dalam functional test.
Adapun tahapan dalam functional test yang pertama ialah analisis persyaratan, memahami kebutuhan bisnis atau spesifikasi perangkat lunak. Yang kedua ada identifikasi skenario uji. Yang ketiga ada menentukan fungsi dan skenario yang perlu diuji. Yang keempat adalah menuliskan langkah-langkah pengujian untuk memeriksa setiap fungsi. Yang kelima ada eksekusi pengujian. Yang keenam ada perbandingan hasil. Yang ketujuh ada pelaporan bug. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan functional test. Yang kelebihan yang pertama yaitu menghasilkan produk yang minim bug. Kedua, memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Ketiga itu memastikan berfungsinya semua fungsi aplikasi, perangkat lunak atau produk. Yang keempat itu memastikan bahwa perangkat lunak atau produk berfungsi seperti yang diharapkan. Yang kelima itu dapat meningkatkan kualitas produk. Adapun kekurangannya yaitu dapat melewatkan kesalahan kritis dan logis dalam dalam sistem karena ada yang miss dan requirement dan development. Yang kedua, bukan jaminan perangkat lunak untuk go live sehingga dibutuhkan non-functional test. Yang ketiga, kemungkinan melakukan pengujian berlebihan tinggi karena melakukan skenario test yang sama berulang kali. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.